Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta maaf sekaligus mengklarifikasi terkait dengan potongan video pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir berbeda terkait dengan profesi guru. Menteri Agama mengaku tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Sedangkan guru itu tujuannya mulia, bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Untuk kita semuanya. Inilah potongan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang viral dan menuai polemik. Di depan forum, Nasaruddin menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Ia pun mengaitkan bahwa pihak yang mencari uang adalah pedagang. Potongan video tersebut lantas menuai polemik. Menteri Agama akhirnya meminta maaf karena ucapannya menimbulkan tafsir berbeda soal profesi guru. Menegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Dalam pidatonya, Menak justru menyebut guru adalah profesi yang paling mulia. Bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Pemirsa, ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis ditangkap oleh polisi di Grobogan, Jawa Tengah. Dikembalikan ke orang tuanya. Isak tangis orang tua pecah saat tiba di Polres. Tangis para orang tua pelajar ini pecah ketika melihat anaknya sedang duduk di dalam ruang Polres Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan siswa yang sedang berdiri di lapangan ini juga langsung memeluk anaknya sambil menangis terisak-isak. Para pelajar pun tak kuasa menahan tangis akibat kesalahan yang telah ia lakukan. Sebanyak 138 pelajar, baik dari SMP maupun SMA di Grobogan, Jawa Tengah, tertangkap polisi setelah ikut dalam aksi anarkis pada Sabtu lalu. Dalam aksi anarkis ini, para pelajar telah merusak gedung DPRD, klinik Bayangkara, serta Polsek Purwodadi di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Pak polisinya hebat, bijak. Selama menginap di Polres Grobogan, Jawa Tengah, 138 pelajar ini diberikan pembinaan dan efek jerak. Sementara itu, 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara iNews melaporkan. Artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pertimbangan Uya karena pelaku penjarahan adalah seorang wanita. Uya Kuya bersama istri mendatangi kantor unit PPA Polres Jakarta Timur Jatinegara untuk bertemu salah seorang pelaku penjarahan rumahnya. Uya mengajukan restoratif justice terhadap pelaku yang telah mengambil AC dari rumahnya. Pelaku adalah seorang perempuan dan mengaku hanya mengambil barang rongsokan dari depan rumah Uya. Menurut Uya, keputusan itu diambil atas dasar kemanusiaan terhadap pelaku. Cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Sebelumnya, polisi telah menangkap belasan orang yang diduga pelaku penjarahan rumah artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif ini saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dari 18 orang yang diamankan, 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. 4 diantaranya terbukti menyerang petugas, 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan, salah satunya di bawah umur. Sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas.
Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk dan menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya di Durensawi, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia. Ratusan perwakilan mahasiswa bertemu dengan 3 pimpinan DPR di gedung DPR RI Rabu siang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Samsurizal hadir langsung menerima perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk kecil. Kompol Kosmas Kajugae, polisi yang duduk di samping pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan, diputus pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik di Divpropam Polri kemarin. Kompol Kosmas terbukti menabrak Afan hingga tewas saat demo ricuh pekan lalu. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kompol Kosmas Kajugae, anggota Brimob yang duduk di samping pengemudi rantis Mahut, dipecat dari Polri. Dandion Resimen 4 Kor Brimob Polri ini dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang Komisi Etik Divpropam Polri Rabu siang. Propam Polri menilai Kosmas Kajugae melakukan pelanggaran berat saat penanganan demo ricuh dan menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Mendengar putusan pemecatan, Kosmas Kajugae menangis. Menyatakan ia tak memiliki niat melindas Afan. Ia menyebut peristiwa itu di luar dugaannya. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Sidang Komisi Etik Divpropam Polri menghadirkan pengawas eksternal termasuk dari Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Blackpink, Hero Green. 2 warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan, dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Brave Pink dan Hero Green. Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik 2 warna itu tersimpan 2 cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi. Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gebrakan ini dengan cepat berkembang dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama.